sahabat UT, video kali ini berjudul pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, ini dia alat dan bahan yang digunakan. Nah, setelah persiapan selesai, sekarang kita akan larutkan 100 gram deterjen ke air ledeng yang sudah kita siapkan 1000 ml. Setelah itu kita masukkan deterjennya, kita larutkan, kita aduk secara merata. Lalu kita tuang ke gelas pertama. Nanti gelas pertamanya akan kita beri label 100%. Nah, setelah tersisa 50 ml larutan deterjen yang 100%, kita tambah air ledeng lagi hingga 1000 ml. Nah, setelah ditambahkan, kita masuk tahap yang kedua. Ini deterjennya sudah menjadi larutan yang 50%. Lalu kita akan tuangkan ke gelas yang kedua. Nah, sisa yang 500 ml ini kita tambahkan air ledeng lagi menjadi 1000 ml. Ini sudah menjadi 25% larutan deterjen. Lalu kita tuangkan ke gelas yang ketiga. Untuk sisa deterjennya kita kasih air ledeng lagi hingga 1000 ml. Lalu nanti akan dituang ke gelas yang keempat. Hasilnya akan menjadi larutan deterjen yang 12,5%. Lalu sisa larutan deterjennya kita tambah lagi air ledeng hingga 1000 ml. Dan larutan kali ini sudah menjadi larutan 6,25%. Kita tuang ke gelas yang kelima. Lalu gelas yang keenam ini sudah menjadi larutan yang paling terakhir. Seperti step yang tadi, untuk sisa larutan deterjennya kita tambahkan air ledeng hingga 1000 ml. Dan jadilah larutan deterjen yang terakhir, yaitu 3,10%. Nah, untuk yang gelas terakhir ini akan kita isi air kontrol, jangan pakai gelas bekas deterjen ya, nanti akan mengontaminasi airnya. Nah, setelah selesai semua kita akan beri label biar nggak ketukar ya. Dan ini hasil larutan deterjen dari 100 hingga 3,10% dan air kontrolnya. Setelah itu kita siapkan lagi gelas-gelas yang baru untuk kita isi dengan kertas syaring atau tisu. Nah, seperti ini ya, kita isi semuanya rata dengan tisu. Kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu kita isi gelas yang udah diisi tisu tadi dengan larutan deterjen yang sudah kita buat sebelumnya. Semuanya kita isi dengan 2-3 sendok makan saja ya teman-teman. Nah, untuk gelas yang terakhir kita ganti sendoknya ya, biar nggak terkontaminasi. Nah, setelah itu kita tambahkan 10 biji kacang hijau ke dalam tiap gelas yang sudah ada tisunya. Untuk kacang hijaunya sebelumnya sudah direndam ya teman-teman. Nah, ini yang kita gunakan itu kacang hijau yang tenggelam saja. Kalau untuk kacang hijau yang mengapung itu sudah dianggap mati. Dan saat menaruh kacang hijau, diusahakan mata dari kacang hijaunya itu menghadap ke bawah. Nah, setelah selesai, kita masuk ke tahap yang terakhir, penutupan gelas kacang hijau dengan kardus. Jadi tujuannya adalah agar gelas tadi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, kurang lebih seperti itu ya praktikum kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.